Masuk ke hari kedua, sekaligus hari terakhir event Rebel Nation yang digagas oleh komunitas Ujung Berung Rebels serta diorganisir oleh Atlas Promotions ini masih diisi dengan beberapa kegiatan workshop, diantaranya dari Hellprint, workshop tentang record label, serta workshop tentang pembuatan buku Pancek di Nagalur. Sebenarnya kalau kiat-kiat sukses itu sebenarnya bisa diawali dari keluar SMA gitu. Keluar SMA. Menurut saya jangan melulu pengen kerja di kantor atau apa, mendingan kerja sendiri. Nah, masih sarang orang kerja, tapi ya mendingan dari keluar SMA itu udah belajar lah kerja. Masa ya Kak ya? Iya. Meskipun nggak punya modal, yang penting hubungan baik sama teman-teman. Benar, setuju. Terus ya pengen jangan sampai ada estimasi gitu ya. Coba lihat saya gitu ya. Saya paham gitu ya, tapi saya bisa deket sama komunitas Sunda, black metal, death metal, grindcore, hardcore apa itu, jangan ada yang memisahkan lah di Bandung gitu. Benar. Bersatu aja. tepuk tangan buat Kajo dari Hellprint. Jadi hajar aja, jangan pernah takut apapun kata orang, jangan didengerin. Kalau mereka nggak bayarin kalian latihan, mereka nggak bayarin kalian rekaman, jangan didengerin, biarin aja. Saya penambahan kayaknya hampir sama aja sih promosinya, cuma penambahannya saya menyiasati rilisan dari ISP sendiri. Kita nggak fokus ke wilayah Indonesia aja. Kita juga kan ingin dikenal, bukan ingin dikenal sebenarnya, orang luar juga tahu bahwa Indonesia punya band-band underground yang bagus nggak kalah dari mereka. Saya menyiasati dengan cara, kalau disuruh beli kan orang boleh belum tahu juga di pasar. Nah kita ngajak kerjasama atau join dengan beberapa label luar, caranya dengan di trade, ditukar. Kita mengirim rilisan saya ke dia juga mengirim barang lagi. Ingat, musik metal tidak lahir di Indonesia. Kita ini hanya meneruskan, hanya melanjutkan apa yang sudah terjadi di Amerika dan Eropa. Jadi ketika di Indonesia musik metal menjadi besar, kalian harus bangga. Dan Rebel Nation ini salah satu pembuktiannya. Ya, yang pasti terima kasih sudah hadir di sini. Jangan lupa support terus teman-teman di komunitas apapun bentuknya, dan beli CD bukan bajakan dan download MP3-nya. Ujung Berung Rebels sendiri 1.600 halaman naskahnya. Udah berapa bisa ya? Jadi karena begitu banyak, sama saya dipecah jadi 3. Jadi Memoir Melawan Lupa, yang kedua Jurnal Karat, yang ketiga Ujung Berung Rebels ini. Jadi si Pancek di Nagalur itu isinya gitu semua? Tentang Ujung Berung Rebels dari mulai awal. Kalau yang Memoir, ya itu persembahan saya kepada kawan-kawan yang meninggal di insiden ACC, 11 orang adik-adik yang meninggal. Terus buat memperingan lagi, itu teh udah 200 halaman saya potong, dia tinggal 1.400 deh. Ya, 400 halaman saya potong di Jurnal Karat. Saya ketika 2007-2008 begitu ngelihatnya, ternyata scene metal di Bandung terutama semakin besar, semakin bersatu, dan salah satu pemersatu scene metal terutama di ranah death metal itu ternyata Bandung Death Metal Syndicate dengan semboyannya Pancek di Nagalur. Oke, bukunya ya. 1.001 halaman. Tepuk tangan dulu, ini buku Yang luar biasa, orang merinding, oke? Ujung Berung Rebels, Pancek di Nagalur, story of the largest metal community in Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga buku ini jadi sesuatu yang bermanfaat untuk semua komunitas dan semua yang pemerhati musik metal. Luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Beres workshop, acara dilanjutkan dengan perform dari Paperback. Dalam event Rebel Nation ini, tim reaksi juga diundang dan diberi kesempatan untuk berbagi cerita tentang proses pengerjaan program reaksi. Ternyata satu-satunya TV lokal yang memang liputannya, sejujurnya ya, di Bandung TV atau program reaksi itu kan acara TV lokal, tapi konten acaranya nasional, bener tuh? Yang diliput kan seperti itu gimana reaksi manajemen kan networking iman dong, betul. Ya kan? Ya pas awal enggak itu betul pas kita udah kerja sama buat si band Black gitu ya. Ya sok aja kalau benar, kalau enggak ya mending jangan. Kalau masih
enggak Pak, justru dari pihak itu sendiri yang Iya, betul. Nah, ya dari sana yang biasanya cuma tayangannya cuma setengah jam, karena itu ya tanda kutip spesial eventnya gitu. Iya. Pak minta jadi 1 jam, alhamdulillah Dikasih terus ya. Yang dapat eksklusif reportase Taliban Bandung TV doang kan? Alhamdulillah. Ya, kok aing mau wawancara Apa sih harapannya? Harapannya dengan tetap konsisten di jalur itu reaksi. Saya mungkin teman-teman saya itu berharap dengan adanya program reaksi ini, ya, mudah-mudahan teman-teman semua kayak gitu tahu underground itu nggak hanya sebatas ruang-ruang, ya hanya passion atau gimana kayak gitu juga. Kita berharap ya teman-teman semua kayak gitu tahu underground sampai ke dalam-dalamnya, nggak hanya kalau zaman dulu mah rock lah gitu kasarnya. Ya. Saya berharap bukan hanya kan sampai ke hatinya juga, benar-benar berasapi di sana gitu. Itu mau. Sebelum malam beranjak, Rebel Nation diisi dengan workshop mengenai sound engineer dari beberapa pakar yang telah biasa berkecimpung dalam dunia sound engineer, khususnya musik underground. Hal yang sebenarnya menjemukkan, tapi bagaimana mensiasatinya biar tidak jenuh gitu. Interaksi antara orang yang di belakang tools itu sama musisinya itu mesti komunikasinya masih berjalan lancar. Komunikasi yang benar ya. Intinya sih gimana kita bisa bekerja sama antara musisi dengan seorang produser, dengan kalau misalnya itu bisa dibangun secara baik, kemungkinan tingkat kejenuhan yang seperti Kang Yaya bilang tadi bisa dihindari. Nah ini vendor-vendornya untuk volume seperti yang ada diangkat dari sini. Nah ini menurut itu adalah sebuah interface yang nanti musisi-musisi pasti ketemu lah dengan hal yang ini. Pusing lihatnya nih kan. Banyak banget ini tombol-tombolnya. Dan ketika malam beranjak, sebelum menuju acara puncak, tampillah Trah, band yang berpersonilkan musisi tradisi serta musisi modern. Dan inilah salah satu bagian acara yang paling ditunggu-tunggu dalam event Rebel Nation kali ini, yaitu talk show yang diisi dengan beberapa kepala negara dalam tanda kutip, diantaranya Presiden Gabon, Menjasat, Presiden SBY si Butet Jogja dalam Cikapundung, Ai Vivananda, Imam Besar Jeu Republik Panas Dalam, Pidi Baik, serta El Presidente Bikers Brotherhood, Budi Dalton, dan dipandu oleh Sony Bebek. Apa sih peran komunitas untuk negeri ini, Pak Butet? Oke, kalau kita bicara soal komunitas metal, itu kalau saya mengibaratkan seperti magma gunung berapi. Wih. Artinya begini, kehadiran magma di gunung berapi itu kehadirannya selalu tidak dikehendaki. Oh iya. Karena datangnya selalu bergemuruh, menakutkan, dan kadang bisa membuat bencana. Ya. Tetapi begitu magma itu hadir, dia akan menyuburkan seluruh lingkungan gunung berapi. Dan itu satu pengibaratan yang saya temukan karena saya mendapatkan satu data, satu fakta, bagaimana ternyata kawan-kawan dari komunitas metal ini memasuki Indonesia melalui komunitas metalnya. Iya. Melalui metal, mereka kemudian menghargai kebudayaan Indonesia. Mereka mencintai apa yang ada di Indonesia. Luar biasa. Jadi inilah salah satu contoh jalan kebudayaan untuk memahami kemajemukan Indonesia. Saya yakin
Jamaah Al-Metaliyah ini tidak akan pernah melakukan anarki terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi begini, kenapa cina pokok penyanyi, vokalis, tapi ngaku presiden. Sedangkan di Indonesia wae presidennya ngaku penyanyi. Masa saya sebagai penyanyi nggak bisa ngaku presiden? Indonesia saja begitu. Cek aing mah. Moal aya Bandung lamun eueuh underground. Moal aya underground mun eueuh urang-urang. Moal aya urang-urang mun eueuh unjung bapak. Pak Presiden, silakan Pak. Ini Bapak bingung kayaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi udah. Assalamualaikum. Saya punya cita-cita untuk kaum metal ini. Siap, silakan. Ini juga kan rakyat saya. Iya pasti. Saya harap hidup sentosa. Amin. Sempurna. Amin. Tidak cacat metal. Saya salut dan kagum lihat teman-teman. Selama ini asumsinya kalau teman-teman metal underground itu pasti rusuh. Betul. Yang lain tidak. Ternyata teman-teman itu tertib, bisa Pancasila gitu. Iya. Jadi menurut saya ini luar biasa, keprong lah buat teman-teman metal. Dan ini harus diapresiasi. Ya. Karena biasanya kalau kemudian teman-teman underground mau bikin kegiatan, pihak kepolisian atau pemerintah sendiri kadang-kadang ragu-ragu. Jadi aman moal. Ya. Dan ternyata pada malam hari ini kita buktikan bisa tertib dan aman. Hebat. Pak Butet, kira-kira sebenarnya program apa nih yang kira-kira untuk cocok untuk anak-anak muda metal ini Pak Butet? Sederhana aja. Satu program untuk kawan-kawan underground ini program cuma satu, menagih janji. Karena yang sering gerakan komunitas alternatif anak-anak muda itu hanya disapa oleh para pemimpinnya itu pada saat kampanye saja. Ya. Dianggap ada, lalu dijanjiin macam-macam. Dijanjiin fasilitas inilah, satu sanggar untuk komunitasnya. Tapi realisasinya pernah ada tidak? Nah, kalau tadi ada wakil wali kota yang memuji-muji underground, mungkin malam ini saatnya wakil wali kota itu berjanji dan kemudian ditepati. Amin. Sambil kepala negara dalam tanda kutip beristirahat, acara diisi dengan penampilan dari mesin tempur. Selesai penampilan dari mesin tempur, para kepala negara dalam tanda kutip pun kembali meneruskan obrolan ringan yang sedikit ngaco. Kalian gairah kawan-kawan underground dengan emosi yang luar biasa, ada persentuhan tapi tidak ada kerusuhan, luar biasa. Oke Baca. Oh ya Baca. Barusan Imam Besar Pilih Baik ditembak mati sama rakyat. Belum yang tembak ada di sini. Oh ya, Imam Besar Panas Dalam barusan ada tugas kenegaraan ke daerah Cicadas, Rekbalanya. Jadi meninggalkan forum ini nggak masalah lah. Buat saya ini luar biasa ya, energinya, semangatnya, kebersamaan yang damai. Karena biasanya selalu kalau kita melihat anak-anak nyanyi lagu metal, terus bongkar-bongkar, kalau begitu. Ya. Karena tidak ada sama sekali tidak pergesekan, luar biasa. Nah, semangat ini kalau kemudian diikuti oleh seluruh komunitas yang ada di masyarakat di Indonesia, ya tidak perlu ada tawuran. Yaitu membuktikan bahwa yang bisa tertib justru
komunitas yang selalu dicurigai melakukan anarki. Kawan-kawan kita dicurigai, tapi terbukti ini malam gesekan begitu luar biasa, tidak ada anarki. Terakhir, silakan apa yang akan disampaikan. Jadi saya selaku Presiden Jabar titip pesan tetap jaga kebineka metalikaan kita, jangan parasea. Terus yang paling utama, hormatilah ibu kalian, karena kalian tidak lahir dari belahan batu. Ya, oke. Presiden Butet. Karena sudah kapok menjadi SBY, sekarang menjadi yang lain. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya menghimbau janganlah kapok menjadi orang Indonesia. Terima kasih. Komunitas underground ini sama dengan komunitas yang lain, memiliki hak yang sama, mendapatkan penempatan yang sama, dan mendapatkan pelakon yang sama dengan komunitas yang lain. Betul. Dan nanti kita akan bersama-sama membuat musiknya seperti ini di Cikapundung. Amin. Saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air, saya tidak akan panjang. Saya akan ciptakan musik metal ini yang berasaskan kedaulatan rakyat. Hidup metal. Terima kasih. Silakan bersalaman. Di foto bersama, kita foto keluarga dulu. Silakan foto keluarga dulu. Kamera untuk mengabadikan kita pakai air keras juga boleh. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah juga untuk Pak SBY, luar biasa. Dan berganti tadi Pak Butet, terima kasih. Presiden Dalton juga terima kasih. Pak Evi Pananda, Manjasa. Akhirnya menutup acara Rebel Nation diisi kembali dengan penampilan dari Trah.